Oke, silakan Kak Farid, moderator, bisa dimulai. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya yang ada di Indonesia, dari Semarang sampai Merauke atau di mana-mana ya. Selamat malam buat kita berdua di sini di New York. Semoga dalam keadaan sehat semua. Pertama, saya atas nama Let's Talk mengucapkan banyak sekali terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya buat Mbak Diana V yang sudah berkenan hadir di sini untuk ilmu, berbagi pengetahuan tentang cara menulis fiksi ya. Beberapa waktu lalu kita sudah punya bekal sedikit belajar singkat dengan Pak Mas Denny Yatim untuk mengetahui trik tips singkat tentang cara menulis fiksi, non fiksi maksud saya. Dan kali ini, pagi ini kita akan bersama Mbak Diana V lebih khusus belajar tentang proses menulis fiksi ya. Kita nanti bisa tahu kategori fiksi itu apa aja. Nanti kita juga bisa belajar dari Mbak Diana V, termasuk mungkin proses mencari idenya ya yang paling susah seperti itu. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Ada total 15 orang, termasuk Mbak Diana V dan kita di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga kita bisa melakukan proses belajar ini dengan lancar ya. Sebelum kita mulai, nanti saya serahkan sepenuhnya ke Mbak Diana V. Saya ingin perkenalkan dulu Mbak Diana V yang akan jadi instruktur kita pagi ini. Mbak Diana V adalah seorang autor, blogger, content crafter. Saya sebenarnya sudah kenal lama namanya ya. Walaupun belum sempat baca tulisannya, tapi saya udah beberapa kali dengar nama Mbak Diana V dan akhirnya bisa ketemu di forum ini. Mbak Diana V tinggal di Demak, di Jawa Tengah, itu daerah sekitar dekat-dekat Semarang sana ya Mbak Dian ya. Mbak Dian, ini juga menarik, Mbak Dian ini secara formal sekolahnya itu di arsitektur, jadi bukan di fakultas sastra atau fakultas yang berhubungan sama tulis-menulis ya, justru gambar-menggambar di arsitektur di Universitas Diponegoro di Semarang, di Undip. Sekarang juga Mbak Dian di public policy ya Mbak Dian ya, Iya, betul. sedang mencoba sedang menulis Belajar lagi. tesis ya. Sebentar lagi mau jadi master. Kita Amin. doain semuanya Amin, lancar ya. amin, 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 amin. Mbak Dian punya hobi jalan-jalan, sudah pasti juga hobi menulis fiksi. Inilah yang juga menarik, selain jadi pekerjaan, menulis fiksi juga jadi hobi. Juga menulis non fiksi dengan tema-tema seperti pesantrenan, kemuslimahan, kewirausahaan, motivasi, dan pengembangan diri. Mbak Dian adalah penulis yang sangat produktif, tulisannya menyebar di berbagai media, sudah ada menyebar juga di 37 buku, 94 antologi atau omnibook diterbitkan oleh 17 penerbit di Indonesia. Jadi Mbak Dian benar-benar one of the greatest mungkin ya perempuan penulis di Indonesia untuk bidang sastra ini. Mbak Dian juga mendirikan HASPA, yaitu mungkin nanti Mbak Dian juga bisa cerita apa itu HASPA lebih lanjut. Mbak Dian adalah pegiat komunitas melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk aktif di Fatayat NU di Demak, terus juga di Muslimat NU, juga di gabungan organisasi wanita di Demak. Mbak Dian saat ini juga menjadi Ketua Divisi Sastra Dewan Kesenian Daerah Demak. Profilnya sudah dimuat di beberapa karya, termasuk di buku profil perempuan pengarang dan penulis Indonesia, dan di beberapa media, termasuk di koran analisa ya. Saya pikir Mbak Dian sudah lebih dari 20 tahun ya menulis ya, mungkin udah lama sekali.
Makanya kita bisa melihat daftar tulisannya yang sangat banyak. Mbak Dian juga pernah mendapat penghargaan, di antaranya adalah penulis terpilih cerpen Kompas. Padahal menulis di Kompas ini susah sekali, tapi Mbak Dian malah sudah pernah mendapat penghargaan. Saya membaca cerpen Kompas aja senangnya udah minta ampun dulu waktu saya mahasiswa. Mbak Dian malah bisa menulis. Mbak Dian juga seorang finalis fellowship di IBT Tempo. Itu di antara yang bisa saya sampaikan mengenai Mbak Dian. Mbak Dian adalah bagian dari keluarga kita di Let's Talk. Jadi kalau mau kenalan lebih lanjut, silakan kontak Mbak Dian langsung. Baiklah, saya serahkan sepenuhnya forum ini untuk Mbak Dian. Silahkan dipakai sesuai kebutuhan Mbak Dian. Semua proses ini biar lancar. Monggo Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Farid, Mbak Ira, Let's Talk, dan teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Ini kesempatan yang sangat berharga dan sebuah penghormat istilahnya media yang aku ingin bagi yang aku dapat dari guru-guruku. Jadi ada 3 disclaimer yang aku mau omongin di depan. Yang pertama, sebenarnya kelas ini harusnya minimal 6 kali pertemuan. Biasanya sampai 12 kali pertemuan. Kayak aku di Kompas itu belajar sampai 2 hari, di Mizan itu belajar 3 hari, di Plot Point di Wahana itu sehari, sama Mbak Dirstari sehari. Intinya seharusnya panjang, tapi karena ini pendek, maka aku berusaha sepadat mungkin dan seringkas mungkin. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, teman-teman bisa tanya lebih lanjut. Yang kedua, sebagian materi aku dapatkan dari para guru-guru sebelumnya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lihat bahwa itu ada bawaan dari guru-guru sebelumnya. Terus yang ketiga, sebenarnya kita belajar itu kan hanya pengetahuan dan teori. Tapi nanti walaupun nanti ada latihan, tapi kan sedikit. Keberhasilan kita nulis itu tergantung pada bagaimana kita praktek, gitu ya. Jadi itu disclaimer yang aku mau sampaikan di awal. Langsung aja mungkin aku punya 9 Mbak PPT. Semoga bisa semuanya aku bagiin di sini. Nah, yang pertama kita hari ini mau ngomongin tentang penulisan dan penerbitan fiksi ya. Teman-teman mau ngomong penulisannya dulu apa penerbitannya dulu? Penulisan dulu. Tulisan dulu, oke. Nah, teman-teman nanti langsung biar interaktif, langsung tulis di chat ya. Kenapa teman-teman merasa butuh menulis fiksi? Langsung aja ditulis di chat. Kenapa teman-teman menulis fiksi? Tuh, mana nggak ada yang jawab. Kenapa sih menulis fiksi? Apa fiksi penting? Bahasa ilmiah. Oke, Mbak Ilma, bahasa ilmiah terlalu kering. Yes, apalagi ada 14 orang ya. Mas Farid sama Mbak Ira dong. Ayo mana? Ini lagi. Oh, lagi nulis ya. Ngapain nulis fiksi gitu? Apalagi sekarang kalau aku lihat di banyak platform nulis fiksi yang berbayar maupun gratis itu, ada banyak banget orang nulis cerita sampai aku bingung gimana kita stand out between the crowds. Semua orang ternyata nulis cerita dan semua dibagiin. Kata Mas Farid lebih bebas berekspresi, lebih santai, asik, tidak terkaku, mudah nyantol, bahasa bernuansa emosi, relatif tidak menentukan penjelasan ilmiah, kreatif dan oke. Thank you ya. Nah, itu antara lain kita menulis fiksi. Kalau aku punya kredo, fiksi adalah salah satu cara untuk kita memeram segala sesuatu fenomena, peristiwa yang kita lalui untuk kita nanti bagikan ulang ke pembaca melalui sebuah narasi yang kreatif, yang ekspresif, dan lebih bisa diterima gitu. Itu antara lain kenapa menulis fiksi. Terus, nah sekarang apa fiksi favoritmu dan kenapa?
Masih ingat nggak? Boleh film, boleh cerpen, boleh novel, boleh cerita mini, boleh komik, boleh apa aja. Kalau aku suka itu antara lain Perahu Kertasnya Dewi Lestari, buku-bukunya Mbak Dewi Lestari. Terus Terelie lumayan juga sebagian. Andrea Hirata. Itu Mbak Helma, Little Prince, Toto Chan. Oh ya, novel-novelnya Mas Pram, Pramudiana Natur, Sastra Kiri ala Maxim Gorsi. Kenapa tuh? Kenapa kok suka? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Fiksi Inggris boleh. Kenapa Mas Farid suka novel-novelnya Mas Pram? Suka tulisan perjalanan kayak buku Agustinus Wibowo ya, Nur Sarif Ramadan. Iya, karena cerita sejarah, terus detail, saya sukanya itu. Ceritanya sangat detail. Dan saya bisa membayangkan tokohnya seperti real, walaupun itu fiksi ya. Filmis ya, karena filmis ya, detail dan filmis. Oke, jadi itu kalau teman-teman mau belajar nulis yang bagus ya antara lain banyak baca tulisan yang bagus. Karena dari sana kita justru belajar langsung dan bagaimana para penulis itu menyiasati tulisan menjadi sebuah kisah yang menarik. Nah, kalau kita ngomong fiksi itu sebenarnya ada 3 jenis ya, ada yang mini, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kalau fiksi panjang itu biasanya kita novela atau novel. Biasanya ada bagian eksposisi, di mana pengantar setting situasi tokoh utama, kemudian ada bagian komunikasinya, di mana menggunakan konflik, terus aksi meningkat rising konflik sampai krisis, akhirnya klimaks, dan nanti ada penyelesaian serta biasanya ada moral value-nya. Aku mau, nah ini kalau cerpen itu biasanya satu kejadian karena satu plot, settingnya tunggal, jumlah tokoh terbatas, dan mencakup jangka waktu yang singkat. Kalau di fiksi mini itu ada beberapa fiksi mini. Nah ini fiksi mini itu ada beberapa tipsnya. Teman-teman mungkin pernah baca fiksi mini ya. Jadi tipsnya itu ada 5, hindari pengulangan. Jadi karena pendek banget, maka kita harus berusaha menggunakan kata-kata dengan efektif. Kemudian perhatikan EYD ya. Terus judul itu biasanya 50% dari seluruh isi. Terus jangan menghabiskan seluruh ide dalam cerita, sisakan ruang imajinasi buat membaca. Terus format penulisan fiksi mini yang baik biasanya judul plus isi cerita. Ini contohnya, misalnya coba lagi. Kali ini aku menyusup masuk ke dalam hatinya, terlambat sebuah kaki besar menendangku keluar. Jadi teman-teman bisa berimajinasi dengan fiksi mini ini. Bisik-bisik di kamar sebelah, ada tetangga baru. Kenapa? Kamu lapar, gitu kan? Jadi imajinasi kita tuh jadi terpancing karena kita baca fiksi yang pendek banget ini. Terus Danau Toba, aku ikuti Samosir masuk ke dalam danau, paginya aku ditemukan tak bernyawa. Sekarang kita coba latihan langsung ya. Coba teman-teman bikin fiksi mini ya. Ini kalau kayak gini kan judulnya 1, terus paling isinya cuma 2 kalimat. Aku mau teman-teman coba latihan fiksi mini. Terus nanti teman-teman tulis di chat. Oke? Boleh pakai pada suatu hari. Jangan dong. Pakai suatu hari, jangan. SD itu anak TK. Bercanda. Saya coba. Mbak Dian, videonya apa? off ya? Videonya off. Oh iya. Kameranya. Oke. Mana? Oke, sip. Coba sekarang aku mau lihat latihan langsung. Fiksi mini, pendek aja. Nggak usah yang sulit-sulit, yang deket-deket aja. Kejadian tadi atau kejadian kemarin. Paling gampang nulis fiksi itu sebenarnya kalau kita terinspirasi oleh apa yang langsung kita alami. Mungkin pengalamannya bukan pengalaman kita, pengalaman orang lain, tapi dia curhat, gitu kan? Mana nih? Jangan takut salah, jangan takut jelek.
Mikir dulu. Oke, 1 menit ya. Ini rumusnya ya. Judulnya itu udah 50% cerita, terus isinya 50% melengkapi judul. Gak ada ya? Lagi nulis. Oh, oke. Sekalian ngomong tentang dapat ide, itu sebenarnya kita dapat dari mana aja. Dari pengalaman yang kita alami, dari curhatan, dari film, jalan-jalan, dari kita baca. Baca itu bisa baca teks, bisa baca situasi, bisa baca konteks, dari mimpi, dari angan-angan. Banyak banget kalau kita ngomongin sumber ide gitu. Kalau kata Mbak Dewi Lestari, sebuah ide itu bisa kita kembangkan jadi tulisan fiksi, panjang pendeknya itu tergantung bahannya. Jadi kalau dia mengumpamakan, misalnya kita punya bahan untuk bikin soto buat 1 rumah, tapi kita maksain bikin soto itu bahan yang hanya untuk 1 rumah itu kita bikin buat 1 kampung, rasanya pasti nggak bakal enak. Jadi nggak boleh maksain. Kalau misalnya cerita itu hanya bisa kita kembangkan jadi pendek aja, jadi kita nggak boleh memaksakan menjadi panjang. Jadi cerita panjang itu sebenarnya dia butuh bahan yang banyak. Jadi kalau kata Mbak Dewi tadi ada namanya the fittest idea. Jadi sebelum ide itu dikembangkan, kita harus cari mana sih the fittest idea, ide yang paling patut untuk kita kembangin jadi pendek atau panjang. Mana Mas Farid? Susah juga ya. Iya, Saya coba. susah. Nulis fiksi itu menurutku sebenarnya dia perpaduan antara, kalau ada orang kan ada yang bilang writing is thinking, nulis itu sebenarnya berpikir. Tapi ada juga yang bilang writing is feeling. Jadi kalau menurutku sebenarnya dia perpaduan antara kita merasa dan berpikir. Jadi dia butuh rasionalitas, tapi dia juga harus mengandung emosi, emosional, pengalaman, emosi. Susah ya, Mas? Oke, ore, Mbak Lili. Perempuan di ujung malam, terbangun di ujung malam, meramu aneka menu. Saat fajar menyingsing akan dihantar ke rumah sawah tempat ia dan suami akan sarapan dan dilanjut makan siang. Yukiko, terdengar suara kucing dalam lemari buku ayahku. Ada kucing masuk ke dalam. Mungkinkah ia beranak di dalam? Itu. Judulnya Kucing Beranak ya, Mbak. Helma, cita-citaku. Saya suka sekali dengan dokter, tampak tulus, bersih, dan cantik atau tampan dan kaya. Sayangnya saya harus berdamai dengan mimpi karena kenyataannya saya benci matematika. Akhirnya saya tetap menjadi dokter, saya kuliah di psikologi. Saya akhirnya tetap mampu mencapai cita-cita saya, tapi menjadi dokter jiwa pasien pertama, yaitu diri sendiri. Wow, Mbak Helma, great. Mas Farid, California, tidak lebih 10 menit Dani mendengar Asep mengajarinya cara membuat sushi. Pertama kali dalam hidupnya, sambil melihat tamu yang satu-satu mulai menempati tempat duduk di restoran itu, pikirnya bukan pada sushi, tapi pada tugas dapurnya. Jangan cepat-cepat ya Mbak Ciki, maaf. Oke. Great ya. Ini dalam waktu singkat teman-teman udah bikin cerita, fiksi mini. Kita tahu ada karakternya, ada tokohnya, ada dia melakukan aksi, ya kan? Terus kemudian di situ pasti ada konflik dan twist, kejutan, ya kan? Ada kejutannya. Tinggal, nah ini Mbak Ita, jujur atau batal? Posisi tempat biasa. Ada berapa orang di situ? 5 orang. Yang jujur dong. Saya mau bawakan sesuatu nih, tapi nggak jadi kalau kalian berlima.
Kami cuma bertiga, buruan bawa ke sini. Ya, sip. Jadi ini bagus-bagus loh, lumayan banget ya. Jadi ada karakter, ada konflik, ada aksi, ada twistnya. Itu sebenarnya inti dari cerita tuh itu. Nah, tinggal semua namanya first draft is it. Draft pertama itu pasti busuk ya. Jadi kalau nulis tuh jangan takut intinya. Draft pertama tuh pasti jelek. Nah, nanti tinggal kita bisa refine, kita bisa revisi, kita perbaiki. Jadi misalnya Mbak Yukiko ngomong tentang kucing tadi, kita udah dapat temanya, udah dapat ceritanya apa, tinggal nanti dibikin, direvisi supaya cerita itu lebih bikin penasaran, kemudian dia lebih pemilihan katanya lebih efektif, kemudian dikasih judul, ya kan, gitu. Yang lain-lain juga gampang. Nanti teman-teman bisa revisi fiksi mini ini jadi lebih menggigit dan gitu ya. Itu tentang fiksi mini. Sekarang kita mau ngobrol tentang cerpen sama novel ya. Cerpen sama novel itu sebenarnya dia sama, mirip-mirip. Cuman kalau cerpen itu dia lebih pendek ya. Kalau cerpen itu biasanya satu kejadian, punya satu plot, settingnya tunggal, jumlah tokoh terbatas, waktunya singkat. Aku biasanya dapat ide cerpen itu karena ngalamin kecengklok atau istilahnya kaget atau epipeni atau reveal ya istilahnya kalau di novel itu sebuah kejadian yang bikin aku loh kok ngono gitu, aha moment istilahnya. Jadi misalnya aku kemarin aku bagikan waktu tahun baru ya Mbak kemarin ya, yang cerpen itu, yang The Young Man and the City. Mbak, sebelumnya maaf dulu nih Mbak, ini ada dari Raras nih. Raras. Iya, apa? Ini ada di chat nih Raras, coba deh. Mana. Tuh. Raras. Lupa. Oh lupa. Arik ya. Beberapa menit. Anaknya, mamanya Arik. Mamanya Arik. Mama Arik, lupa. Beberapa menit bolak-balik ke ruang tamu. Bolak-balik ruang tamu, dapur, nyari gunting kecil yang sudah aku pakai nggak nemu juga. Karena kesal nggak ketemu, akhirnya duduk di depan TV sambil nonton Upin Ipin. Saat nonton saya merogoh kantong dasarku, ternyata si gunting yang saya cari-cari tersembunyi di dasarku. Yes. Mama Arik nanti tinggal diramu supaya lebih efektif, ya kan? Terus ada lebih padat gitu. Tapi ini udah dapat bahannya, materinya, ya. Cari gunting, cari-cari nggak ketemu, ternyata di dalam daster. Cuman bahasanya Q itu jangan Q. Oh iya, nah ini Bahasa namanya kerapian. Aku dengar langsung dari Pak guru-guru di Kompas. Jadi kerapian kita menulis, EYD, kita bikin paragraf dan lain-lain, nyingkat kata dan lain-lain itu adalah salah satu cerminan dari penulis. Jadi kalau kata mereka, misalnya sama-sama nulis bahannya bagus, tapi kalau dia layoutnya cantik, orang bacanya lebih gampang, itu pasti akan lebih menarik dan dapat nilai lebih gitu. Jadi nanti kebiasaan aja sih sebenarnya, nanti semakin kita terbiasa nulis rapi, kalau kita nulisnya nggak rapi pasti kayak ganjel gitu. Nanti jadi biasain nulis rapi gitu ya. Terus, nah ini cerpen tadi aku balik ke sana. Waktu aku nulis The Young Man itu posisinya, kenapa aku terpikir nulis itu karena aku ketemu si cowoknya yang aku berharap bakalan kita engage lagi karena dulu pernah naksir aku, ternyata dia udah punya istri. Jadi berangkatnya dari situ, aha momennya aku dapat. Terus jadi satu kejadian itu adalah aku ketemu, aku punya harapan, tapi ternyata dia udah punya istri, ya kan? Terus baru cerita itu supaya dia ngehook istilahnya, menarik si pembaca untuk ngikutin kita dari awal sampai akhir, aku ceritain manis-manisnya gitu. Jadi flashback dulu. Jadi flashback tuh artinya maju mundur, akhirnya ketemu di klimaks, aku ketemu dan akhirnya twistnya ternyata aku kecewa gitu. Sebenarnya cerpen tuh kayak gitu. Terus aku nulis cerpen yang kemarin menang lomba di Kemenparekraf itu juga karena satu kejadian sebenarnya. Jadi ada tamu datang
ke rumah, dia cari barang yang katanya dititipin ke suamiku almarhum. Waktu itu dia udah meninggal beberapa hari. Terus aku cari-cari barangnya, siapa tahu ada, tapi ternyata nggak ada. Tapi aku menemukan sesuatu yang selama ini disembunyikan suamiku dalam lemari. Aku nggak tahu. Dan itu ternyata aku menangkapnya bahwa itu ternyata sebenarnya ajiannya selama ini. Gitu. Jadi berangkat dari situ. Dari aha momen. Iya, iya. Apa tuh? Ajiannya apa tuh? Ajiannya, baca ya, baca bukunya ya. Jadi aha momennya kayak gitu itu meletek kan di kepala kan. Nah, tinggal kita ngeramu supaya aku sampai ke sana, sampai ke aha momen itu, aku mesti bikin si pembaca ini tertarik dari depan, gitu. Tapi dia penasaran dulu. Aku kasih clue dikit, namanya foreshadowing ya. Foreshadowing itu kita ngasih bukaan titik gitu, neng ngarep, biar orang penasaran. Tapi nggak kita buka semua, bukanya di belakang gitu. Terus bikin yang istilahnya orang dibikin apa ya, naik turun gitu emosinya, pikirannya, apa istilahnya roller coaster ya. Kayak roller coaster. Ya, roller coaster, betul, roller coaster itu apa istilah yang tepat. Jadi supaya orang tuh tarik ke belakang, terus dia ngalamin yang namanya emosi itu di bolak-balik gitu. Terus terus yang aha momennya itu kita taruh di belakang. Tapi di cerpen ini kalau teman-teman ini karena dia pendek ya, nggak panjang, kita nggak bisa basa-basi di depan terlalu lama. Karena kan kita punya cuma 6 sampai 10 halaman tuh. Kalau kita terlalu lama di depan basa-basi nggak bakal nyandak sampai belakang gitu. Dan tujuannya supaya lebih dekat ke klimaksnya, si pembaca itu dia langsung ketarik ke konflik yang kita mau sajikan. Jadi pendek itu padat langsung gitu ya. Nah, ini aku bilang kita pakai teknik ya, pakai rasa tapi ada emosinya dan harus banyak praktek. Nah, ini story arc itu drama 3 babak yang sering dipakai di cerpen ataupun novel. Jadi kita ada titik berangkat, kemudian dia ada insiden, artinya triggernya, peristiwa yang membawa cerita ini mengalir, kemudian rising konflik, artinya konfliknya meningkat, terus akhirnya nyampe ke klimaks dan nanti ada denouement resolusi. Di situ biasanya ada revival sama twistnya gitu. Nah, jadi kalau di fiksi itu ada elemen-elemen tokoh, plot, tema, bahasa, insight, itu kita harus ramu dalam sebuah masakan yang compile ya. Harus setting tok gitu. Kita ngomong tentang begini. Halo, Ini Mbak Frozen Dian. ya? Frozen deh. Mbak Dian. Ya, Frozen. Sepertinya sinyalnya. Ya, halo? Ya, halo. Mbak. Welcome back. Sip. Masihkah? Ya, sip. Tadi sempat Frozen. Lanjut, Mbak Dian. Stop recording, oke. Oke, lanjut. Monggo. Halo, Mbak. Sip. Aku matiin videonya aja ya, biar nggak nge-froze. Oke. Iya, video itu soalnya makan ini deh. Freeze ya. Jadi buat Iya, nggak apa-apa ya, nggak pakai video ya. Nggak apa-apa. Oke. Iya, koneksinya terus, mungkin jelek. Iya, jelek. Kalau ini aku kalau kuliah aja videonya tak matiin, Mbak. Oke, tadi kita sampai mana ya? Belum kemana-mana ternyata ya. Masih banyak banget ya. Jadi kalau kita misalnya ngeblend itu cerita itu kan harus bentuknya action, scene, adegan. Jadi bukan bukan Mbak Ira baru belajar ke perpustakaan, nggak kayak gitu. Jadi Ira istilahnya kita meramu itu dalam bentuk adegan sehingga si pembaca itu bisa kayak ngelihat film, dia ngelihat langsung, dengerin langsung, bisa meraba tekstur yang ada di cerita, bisa membawi
sesuatu yang ada dalam cerita gitu, pakai 5 sense kita ya. Dan jadi kalau misalnya dalam adegan itu settingnya itu nyelempit, tapi di situ ada karakternya, ya kan, terus ada dialognya, ada temanya yang diselempitkan di situ, ya kan. Jadi ya ini butuh keterampilan sebenarnya, tapi teman-teman pasti bisa. Nah, kalau cerpen itu pendeknya sekitar 7.500 kata, nggak kurang dari 1.000 kata. Nah, supaya tetap pendek, harus 1 episode dalam kehidupan ya. Terus strukturnya sederhana, awal, tengah, akhir, mulai cerita sedekat dengan akhir. Nah, unsur intrinsik kita di pelajaran bahasa Indonesia ada, di tema, latar, alur itu biasanya ada di situ. Nah, ini aku punya rumus sih. Jadi kita punya konsep, ceritanya itu tentang apa, kemudian konteks itu artinya yang tadi itu yang kita mau apa? Konten itu artinya value yang kita mau bagikan, moral dan lain-lain segala macam. Terus konteks itu artinya situasi yang kita masukkan lewat setting itu bisa situasi, tempat, budaya dan lain-lain. Nah, terus ada alur ya, teman-teman udah paham lah ini pengantar, puncak yang tadi itu. Nah, terus ini untuk menggambarkan watak itu kita enggak lewat telling tapi bisa lewat penggambaran fisik, bisa penjelasan, bisa lewat dialog. Nah, ini unsur intrinsik pelajaran bahasa Indonesia KB ini. Nah, ini cara menulis paragraf pertama ya. Harus kita mulai dengan memunculkan masalah yang harus diselesaikan oleh karakter. Terus bisa pakai dengan aksi ya, action atau garis besar cerita. Mbak Nafi, Mbak Dian, saya maaf. Apa? Ini screen sharingnya kok nggak ada apa-apa ya? Wes blank. Kelihatan? Black. Hitam. Wes hitam. Ireng. Oke, ireng. Kenapa ya? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti ya. Nah, Bisa dengar ceritanya. coba lagi di share screen lagi. Aku screen share yang lain aja. Ada 9 PPT soalnya, Mbak. Nah, untuk karakternya. Mbak. Wes. Udah. Nah, cerita itu sebenarnya adalah tokoh utamanya menggerakkan cerita karena dia memiliki tujuan, sehingga dia melakukan aksi untuk mencapai tujuan, di mana aksi ini yang diikuti oleh pembaca atau penonton. Ini sekaligus kita ngomong selain cerpen, ngomongin novel ya. Nah, di fiksi itu ada antagonis yang menghalangi protagonisnya. Nah, tujuan itu bisa bersifat konkret, kebendaan, bisa berupa abstrak. Mungkin teman-teman sambil ngebayangin aja ya, rencananya aku sih pingin hasil dari kita nulis ini nanti kita bikin buku, Mbak. Masing-masing bikin cerpen, kalau bahannya pendek, kalau misalnya agak panjang mungkin ada yang mau nulis novela nggak apa-apa. Nah, pengennya gitu Mbak, tujuannya itu sebenarnya begitu. Iya, yang kemarin juga yang sama Mas Denny juga sebenarnya pengennya harus ada keluarga laptop. Aku bilang harus ada bagian ngedit. Nanti aku cariin editor. Dan penerbit ya. Kalau Mbak Dian mungkin udah punya jadi koneksi. Kan aku nanti tawarin. Jadi aku nanti tawarin ke penerbit. Terus kalau mereka cocok kan nanti mereka yang nyediain editornya. Gitu. Jadi kita mungkin edit di awal sih. Nah, terus tujuan itu memiliki alasan kan? Alasan itu ada dalam karakterisasi. Karena manusia itu pasti punya sifat, punya kegemaran, punya ciri fisik, punya motivasi, ya kan? Nah, ini misalnya kalau misalnya seorang berasal dari keluarga seperti apa gitu kan, beda lingkungan, dia punya traumatik dan segala macam, itu pasti dia outputnya ke sifat, kegemaran, cara menyikapi sesuatu itu akan berbeda. Nah, bagian yang input ini kadang-kadang tidak perlu masuk ke dalam skrip, tapi yang kita sajikan dalam adegan, scene, itu tentang sifatnya, cara dia marah, cara dia sedih, itu ada di cerita. Nah, setiap karakter pasti punya ciri yang khas ya. Ada istilah sebuah karakter lahir jauh sebelum film atau novel dimulai supaya ia bisa terus hidup jauh setelah film selesai. Nah, tips karakterisasi dia unik namun dekat dengan pembaca atau penonton. Artinya, oh tentang aku tuh ada yang nggak gitu tuh. Tapi kok ini kok lain ya, gitu. Ada sesuatu yang kita tambahin. Terus kita harus punya wawasan tentang memori kolektif penonton atau pembaca. Ya ini memang apa istilahnya? Mungkin orang-orang
ada lah istilah stereotip itu kan. Nah, itu kita punya wawasan tentang itu. Kemudian hindari karakter terlalu sempurna, karena manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Terus buat penonton, pembaca, jatuh cinta bukan hanya pada kelebihan, tapi juga kekurangan. Nah, ini kalau karakter melakukan aksi untuk mencapai tujuan, dia akhirnya akan membuat cerita itu berjalan. Nah, maka kalau di novel, itu pasti ada perubahan dalam karakter. Kalau di cerpen, biasanya tidak, karena dia pendek kan, cuma satu kejadian kan. Paling dapatnya dia kayak epiphany, aha moment, insight. Kayak misalnya orang dibikin patah hati, terus dia mikir, oh ternyata yang aku selama ini kasih trust nggak selalu gitu, membalas dengan itu namanya kan kayak epiphany gitu ya, ada insight gitu. Kalau di novel karena dia panjang, karena dia dibenturkan dengan berbagai konflik, sepanjang cerita dia akan mengalami perubahan. Nah, perubahan itu bisa kasat mata, fisik penampilan, bisa tak kasat mata. Mbak Nia, Mbak Dian, maaf interrupt. Maaf, ya. aku interrupt dulu. Ini kayaknya Ita kesulitan nih kalau Mbak Dian cepet-cepet. Aku biasa 2 kali nonton YouTube soalnya. JBI-nya, kasihan. Iya. Pelan-pelan Mbak, nggak aja. harus persis aku, Mbak. Kamu interpretasi sendiri. Susah ya? Ya, oke. JBI-nya itu loh, Ita. Ya, nggak bisa. Iya. Oke. Nah, konflik itu ya harus ada dalam cerita. Kalau dalam cerita nggak ada konfliknya, itu bukan cerita. Kalau kita di kehidupan nyata, itu harus menghindari konflik kan. Tapi kalau kita mau bikin cerita fiksi, harus cari konflik. Makanya kalau kita lihat ada tweet war, gitu, ada hal yang konflik gitu, itu bahan banget gitu. Ada orang gibah gitu ya, ada curcol gitu, itu bahan banget. Psycho juga ya ternyata penulis ya. Nah, karena ada konflik, maka usaha mencapai tujuan itu pasti mendapat rintangan. Supaya konfliknya kuat, harus ada tenggat waktu yang harus dipenuhi. Jadi waktunya mepet. Kalau kita nggak lakuin itu besok, rumahnya bakal diambil. Gitu. Kalau kita nggak beraksi ini, maka taruhannya ini. Gitu. Ada waktunya, tenggat waktu yang kita tentuin gitu ya, supaya konfliknya kuat. Kemudian ada pertaruhannya, stakes. Semakin besar pertaruhan, maka konfliknya semakin kuat. Terus gangguan yang menimbulkan konflik itu bisa dari hal kecil yang kemudian menciptakan konflik yang besar, gitu ya. Nah, terus pertaruhan itu kalau di novel dia bisa lebih dari 1 kali dan harusnya semakin tinggi. Nah, di novel itu tuh gitu, kita si tokohnya menghadapi sesuatu, dia ngambil action aksen gitu kan, tetapi justru aksinya itu memperparah situasi gitu loh. Jadi pinter-pinternya kita bikin si tokohnya itu semakin terjebak dalam kesulitan. Gitu. Jadi konflik membuat pembaca penonton bertahan duduk di kursi, penyelesaian konfliknya membuat penonton berdiri dari kursi dengan bahagia. Itu tentang karakter ya. Terus sekarang langsung praktek nih kayaknya ya. Harus teman-teman coba tulis 1 karakter. Ini kan kita dalam rangka mau nulis buku bareng. Jadi teman-teman akan bikin cerpen. Teman-teman tulis siapa karakternya. Dia mau no. Karena ini bukan novel. Latihan nulis karakter aja kali ya. Mbak Dian boleh nanya nggak sebentar? Boleh. Ya, sebenarnya kalau nulis cerpen itu harus selalu dimulai dengan membuat outline nggak sih? Beda sama nulis misalkan non-fiksi. Pakai outline tuh bagus. Jadi pakai outline lebih bagus karena kita udah kebayang satu cerita full dari awal sampai akhir. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita tanpa outline itu bisa kemana-mana. Jadi kalau ada istilah namanya start from the end, mulai dari akhir, gitu. Oke. Jadi harus bikin outline supaya sepanjang 6 sampai 10 halaman itu kita nggak kemana-mana.
Gitu. Iya, ini penting soalnya kalau di kepala saya selama ini yang biasanya cuma nulis non-fiksi, outline itu nggak berlaku di penulisan fiksi, tapi ternyata enggak. Tuh, ya. menarik juga. Karena mempermudah ya. Karena kalau dengan outline itu kita udah separuh jalan sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Oke, Ya kan? makasih. Kayak nulis kita non fiksi lah. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin cerpen ataupun novel fiksi lah ya, kita tuh sebenarnya mau menyampaikan value juga gitu. Maka aku dapat dari Maxscript. Jadi dalam bentuk cerita kita perlu membangun opini. Ada 3 jenis klaim. Ada yang namanya value claim. Jadi apakah suatu itu baik atau buruk atau bahkan lebih baik dari hal lain. Misalnya penyelesaian isu pemanasan global saat ini lebih penting dari isu lingkungan lainnya. Itu namanya value claim. Ada yang namanya truth claim. Pernyataan yang berkaitan apakah hal ini menjadikan suatu atau tidak. Contohnya, 11% populasi dunia rentan terhadap perubahan iklim yang ekstrim. Terus ada namanya policy claim. Pernyataan menyatakan kondisi tertentu wajib ada atau tidak. Boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Misalnya, sebaiknya anak muda dilibatkan dalam usaha penanganan pemanasan global. Ya, ini anak-anak yang non fiksi, anak-anak riset yang biasa pakai klaim-klaim gitu, pasti seneng nih karena dia pendekatannya pakai klaim-klaim gini kan. Jadi berangkatnya tuh dari opini dulu dalam rangka kita menentukan temanya. Nah, cerita yang baik itu pasti punya premis yang kuat ya. Premis tuh 4 elemen kuncinya. Ada situasi tidak ideal bagi karakter, kemudian ada situasi yang dia anggap ideal, kemudian ada cara prosedur yang dia pilih untuk mencapai situasi ideal, caranya harus unik, kemudian ada halangan saat melakukan prosedur tersebut. Buat penonton atau pembaca ingin tahu apakah karakter bisa mencapai tujuan akhir atau tidak. Nih contohnya ya. Rahmat Kartolo seorang satpam yang mampu melihat dan mengusir hantu dan juga seorang duda tampan yang telah ditinggalkan istrinya yang tidak tahan hidup dengan orang berkemampuan supernatural. Sangat ingin putrinya menganggap dia sebagai ayah baik yang baik dengan cara mempertemukan putrinya dengan arwah sahabatnya agar bisa mengucapkan perpisahan. Namun dia mengalami kesulitan saat memanggil arwah sahabat anaknya karena sesosok arwah jahat yang ingin meneror manusia justru terpanggil oleh ritual yang digunakannya. Jadi ada karakter, dia dalam situasi yang tidak ideal, dia punya situasi yang dianggap ideal, dia pakai cara prosedur untuk mencapai tujuan itu, tapi ada halangan dan bikin penonton untuk ingin tahu apakah karakter bisa mencapai tujuan akhir atau tidak. Nah, teman-teman bisa tulis opininya, kemudian tulis premisnya. Ini nanti bisa boleh bawa pulang ya. Kalau kita praktek di sini semua nanti kayaknya nggak bakal cukup waktunya. Ya Mas, Mbak? Iya. Ya, jadi paling gampang, apa yang paling meresahkan teman-teman saat ini? Misalnya kayak Mbak Ira itu dia yang paling resah tuh kesetaraan gender ya Mbak? Ya, kita tahu Lextalk kan. Salah satunya. Ya. Nah, salah satunya itu. Jadi opini Mbak Ira tentang itu tuh apa? Yang mau dibagiin. Ya. Selama ini kan Mbak Ira nulisnya kan akademis terus. Pernah nulis itu juga, Mbak? Nah, gimana ngubah opini itu ke dalam bentuk cerita? Jadi hadirkan karakternya, situasi tidak idealnya saat ini, situasi ideal yang dia inginkan, cara yang dia mau pakai untuk mencapai tujuannya, halangannya. Nah, itu yang menjadi bahan dari kita bikin cerita pendek maupun cerita panjang. Gitu ya. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita building story. Tadi karakterisasi udah, sekarang kita bahas tentang struktur. Nah, ini. What is good writing?
Boleh deh ini dulu ya. Nah, cerita yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Nggak urut ini. Nah, idenya itu menarik dan penting. Makanya kita perlu bikin klaim tadi itu, kita punya opini, kita punya sudut pandang, kan? Kita punya point of view yang menjadikan sebuah cerita bagus beda ya dengan yang lain ya. Di banyak jutaan, ratusan juta cerita itu kenapa cerita kita harus stand out, bisa stand out? Itu karena kita punya sudut pandang, perspektif, point of view yang berbeda. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ada berdiri di ruangan, gelas di meja, kita lihat dari sudut pojok utara, selatan, barat, timur, tenggara, atas, bawah, itu pasti bentuknya beda, ya kan? Itu yang menjadikan point of view, perspektif orang itu mempengaruhi. Jadi kalau kita baca Pram, itu sudut pandangnya apa, Mas? Point of view-nya. Dia dokter, jurnalis ya? Halo? Suaraku kedengeran nggak? Nge-freeze lagi? Ya, nge-freeze. Halo? Dengar ya? Farid unmuted. Oh, oke. Aku kedengeran kan? Dengar. Oke. Jadi cerita yang bagus itu karena idenya menarik dan penting. Kalau menarik tok nggak penting, ya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau dia menarik dan penting. Terus dia cerita itu ditata dengan logis dan efektif. Tadi kita udah latihan di depan ya. Udah ada bahan ya. Mungkin menarik, logis tapi kurang efektif itu jadi kurang bagus. Jadi harus latihan nulis efektif. Terus voice individual ya dan layarnya nanti aku ada bahas tentang bagaimana kita menemukan voice ya. Jadi tulisan-tulisan Mbak Dewi Lestari itu beda sama tulisan Mas Andrea Hirata. Cara dia bertutur, cara dia art storytelling-nya itu berbeda. Masing-masing orang harusnya nanti akan punya gaya bertutur yang khas, yang membedakan kita dengan orang lain. Itu bakal perjalanan yang panjang banget, sampai sekarang pun aku belum nemu. Tapi kita mesti berusaha sampai ke sana, bahwa kita harus punya sebuah gaya yang khas gitu ya. Terus cerita yang bagus itu pilihan katanya spesifik dan memorable. Contohnya kalau kita baca puisi-puisinya Pak Sapardi Djoko Damono yang itu aku mencintaimu dengan sederhana seperti api, nah gitu ya. Dan lain-lain itu kan kata-katanya spesifik, orang nggak kepikiran ke sana ya hanya Pak Sapardi aja yang akhirnya kepikiran, dan memorable. Nah untuk kita mencapai, kita bisa menemuin kata yang ini, yang spesifik dan memorable ini juga perjuangan. Jadi ada proses kognitifnya, ada kita proses collectionnya, bahwa kita banyak baca dari semua fiksi, non-fiksi, dari berbagai genre. Kayak tadi Mbak Ira bilang dia ikut semua kegiatan ekstrakurikuler di kampus dan luar kampus, itu dalam rangka koleksi, dalam rangka kita menanam, dalam rangka kita ngopek, gitu ya, istilahnya kulaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Nyari lah. Nah, terus kita connection dari berbagai hal itu, hal-hal yang berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang, berseberangan dan lain-lain, kita mengkoneksikan, kita menghubungkan, connecting the dots. Nah, dari situlah kita lahir kreasi. Ya, jadi nantinya akan keluar pilihan kata, diksi yang kita yang nemu loh, bisa dipatenin karena orang lain nggak nemu kata itu gitu. Nah, ini perjuangan banget. Nah, tapi kalau kita sampai nemu frase kata yang seperti itu, atau mungkin kalimat yang khas yang kita temuin spesifik dan memorable, ini menjadikan cerita itu menjadi bagus. Nah, terus kelancaran kalimat ya, yang smooth dan ekspresif. Artinya ketika orang baca itu dia merasa mengalir, kayak dihipnotis, kayak disihir, nggak kerasa, tahu-tahu loh kok sudah habis ya ceritanya, mau lagi gitu. Dan dia ekspresif karena dia menampilkan tadi itu emosi, kemudian dia memancing stimulus sensing kita, 5 sense kita, bahkan mungkin 6 sense kita. Terus
dia juga komunikatif ya. Jadi grammarnya, spellingnya, EYD-nya itu bagus. Terus ada cohesion, ada benang merah dari depan sampai belakang. Kita mau nyampein apa sih cerita ini sebenarnya? Pernah nggak baca cerita jangan ini cerita tentang opo toh? Oh, cerita gitu kan ada ya, gitu ya. Ada kita nemu kadang. Nah, cerita yang bagus itu ya. Itu JBI-nya orang Makassar, kagak ngerti. Ya, sebenarnya itu cerita tentang apa sih? So what gitu loh. So what? Ini cerita kok kesana kesini nggak jelas gitu. Karena dia nggak ada patternnya, nggak ada realnya, nggak ada benang merahnya. Cerita yang bagus itu ya ada benang merah, ada tulang punggung namanya ada fishbone yang dia baik settingnya, baik karakternya, baik dialognya, subplotnya, penunjang-penunjang cerita itu semua mendukung tema yang mau kita sajikan. Misalnya Mbak Ira mau nyampein tentang bagaimana kesetaraan gender itu penting. Dia kasih karakternya misalnya seorang perempuan yang tersakiti, gitu kan. Nah, sub-subplot, sub-sub cerita yang di luar itu, yang mendukung itu, settingnya bahkan dan lain-lain, itu dia dalam rangka memperkuat indeks dari temanya gitu. Warna-warna yang dipilih bahkan tekstur-teksturnya, materialnya, buahnya, kendaraannya atau apa aja propertis di dalam cerita itu mendukung tema cerita itu. Itu ya tadi cerita yang bagus tuh poin-poinnya yang kayak gitu. Kemudian ada struktur ya, karena di cerita yang tadi Mas Farid tanyain, penting nggak sih kita bikin ini apa namanya? Ini dari Mas Ivan Ismail. Jadi struktur cerita itu gampangnya ada awal, ada tengah, ada akhir. Ya, struktur itu wadah. Jadi tulang penopang cerita, wadah untuk sistematika pembuktian value yang kita klaim, ya opini tadi itu tadi, tapi dalam waktu yang terbatas. Itu. Jadi ada karakter, dia mau mencapai tujuan, tapi dia mengalami halangan dalam waktu yang terbatas demi untuk pembuktian value nilai yang kita klaim tadi, opini kita. Nah, waktunya terbatas. Nah, struktur itu simulasi. Artinya ada 3 bagian kan, awal, tengah, akhir. Di awal itu ada pengenalan masalah, tengah itu pengenalan masalah, di akhir itu penyelesaian masalah. Nah, di antara act itu, jadi ada 3 bagian ini kan, dari act 1 ke act 2 itu ada titik atau poin di mana karakter tidak bisa mundur dari masalah. Kemudian dari act 2, babak 2 ke babak 3, itu karakter pada titik kritis penyelesaian masalah, pertaruhannya hidup atau mati, gagal atau berhasil. Gitu ya. Jadi kalau di act 1 atau babak 1, itu mengenalkan tokoh dan dunianya. Potensi masalahnya apa. Ya. Terus bikin situasi supaya lock in. Tokoh ini tidak punya pilihan kecuali terus maju. Terus ada pertanyaan kunci, kenapa harus dan kenapa sekarang. Jadi pertaruhannya itu apa, terus timeline-nya, deadline-nya itu kita tentuin. Jadi alasannya dia kuat. Kemudian di babak 2-nya, ruang bagi tokoh untuk jungkir balik menghadapi halangan. Ya. Jadi kita harus sadis, karena si tokoh ini ngambil langkah A, ternyata dia semakin terperosok gitu. Dia ambil langkah B, dia semakin parah. Ambil langkah C, semakin semrawut. Nah, gitu sampai klimaks. Nah, terus di babak 3 itu si tokoh menyelesaikan masalah, ya, tetapi dia masih harus mengalami kepleset. Nah, di situ ada twist, ya. Kemudian ada akhirnya, ada final image-nya di mana dia berhasil atau enggak. Nah, di struktur ini pun kita harus punya skill ya. Jadi ada yang disebut kausalitas, sebab akibat. Enggak boleh adanya deus ex machina, artinya ujuk-ujuk atau tiba-tiba si tokoh mendapatkan penyelesaian. Jadi harus ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Kemudian ada yang disebut setup, expectation, payoff. Kemudian ada obstacle. Jadi karena A terjadi B sehingga harus melakukan C,
karena melakukan C akibatnya D gitu ya. Jadi bukan kejadian itu berlaku secara tanpa ada sebab akibat, nggak bisa. A jadi lalu B jadi itu nggak bisa. Jadi harus ada sebab akibatnya. Kemudian ada setup, ada expectation, ada payoff. Ini yang 3 babak tadi itu, 3 bagian. Jadi setupnya apa, kemudian harapannya apa, payoff-nya apa. Membangun harapan untuk dipenuhi atau dibuat ambiar, terserah kita, asal paham resikonya. Misalnya, itu kenapa cangkir kopi diliatin mulu ya? Mungkin ada hubungannya tuh cangkir kopi sama kasus ini. Anjir bener kan, itu tempat racunnya gitu. Atau contoh, ibu tua itu memakai komputer, kasihan, pasti bingung dengan teknologi modern. Ternyata payoff-nya, buset, ibunya lagi ngehack gitu. Itu cara-cara. Nah, obstacle tadi kita tahu hambatan yang mengungkap karakter. Jadi di reveal ada si tokoh ini akhirnya ketahuan karakternya setelah dia mengalami hambatan. Jadi kalau kita misalnya kita sedang ujian ya, karakter yang jujur pasti dia berusaha mengerjakan sendiri gitu kan. Kalau karakter yang jujur dia cari kepean gitu. Obstacle itu sebenarnya mengungkap reveal karakter tersebut. Nah, struktur itu harus dramatik ya. Jadi ada pengenalan, ada rising action, ada krisis, klimaks, kemudian ada resolusi. Nah, terus ada beberapa rumus yang diberikan oleh beberapa pendahulu. Ada 15 bit dari Beck Snyder, ya, ada opening image, ini ya, ada 15 step stage. Itu terus ada 8 sequence Paul Joseph Gulino. Jadi di X itu ada gelagat masalah, terbentuknya keinginan, tapi tokohnya kemudian gagal dengan cara biasa, terus ada komplikasi masalah, terus dia ngalamin klimaks pertama atau midpoint, terus ada keberhasilan semu, terus dia pembelajaran karakter sehingga pilihan karakter yang akan menentukan ending atau value. Terus kalau Joseph Campbell dia punya rumus hero's journey. Jadi tokoh itu tadinya ada di dunia yang biasa, dia mengalami panggilan untuk dia penjelajahan, kemudian dia ketemu si mungkin teman yang membantu atau musuh ya, sehingga dia mengalami berbagai petualangan dalam perjalanan itu, sehingga dia ada revelation, artinya dia terungkap karakternya, ada transformation, dia berubah sampai dia kembali lagi ke dunia awalnya, tapi dalam bentuk karakter yang sudah A-aksen. Nah, ini step-stepnya di Hero's Journey. Nanti teman-teman harus belajar sendiri yang lebih detail tentang ini. Nah, struktur ini yang tadi itu sebenarnya dipelajari sebagai dasar ya. Karena kalau pakai analogi arsitek, struktur itu ibarat ilmu fisika mekanika yang harus dikuasai untuk kita bisa berkreasi lebih jauh. Jadi kalau misalnya bangunan itu bebannya sekian berarti pondasinya harus sekian, itu struktur apa ya. Tapi keahlian dan kecakapan adalah kunci. Ketika kita sudah tahu ilmunya, kita bisa terabas sebenarnya karena kita nantinya akan punya inovasi-inovasi gitu kan. Terus pertimbangan selain konsultan artinya kita bisa pakai gayanya Beck Snyder, Frank Daniels, Campbell dan lain-lain, itu bisa buat latihan aja. Tapi selanjutnya kita bisa pakai, mungkin kita nemuin teori sendiri gitu untuk bikin fiksi itu kayak gimana sih menurut kita gitu ya. Nah, ini sekarang take away-nya. Tadi kan teman-teman ini untuk kita bikin cerita yang agak panjang ya. Ada 8 bagian kan. Jadi bagian pertama, teman-teman ada bawa kertas sama pulpen enggak? Bagian pertama, menentukan karakter, kemudian intro atau perkenalannya, terus insidennya, artinya kejadian yang men-trigger cerita ini lebih lanjut, konfliknya. Terus bagian kedua itu ada dilema, di mana tokohnya itu harus mengambil sebuah aksi karena waktunya mepet, karena ada yang dipertaruhkan, dia decision. Kemudian di bagian 3 ada journey begin, artinya konflik itu dia terus naik ya. Kemudian ada challenge, ada fast victory, itu ketika si tokohnya mengalami
kemenangan tapi palsu, kemudian point of no return, ada big problem ketika halangannya semakin besar, kemudian dia mengalami posisi yang paling bawah. Nah, biasanya di cerita itu yang terjadi saat klimaks, kekuatan tokohnya itu justru menjadikan dirinya kalah atau lemah. Misalnya, tokoh yang sombong karena dia kaya raya atau cantik ya, cantik lah. Di klimaksnya itu, kecantikannya itu yang justru bikin dia terpuruk. Gitu. Atau misalnya teman-teman bisa berkaca, bercermin dari kejadian diri sendiri, ya pasti pernah ngalamin, punya keyakinan terhadap sesuatu, kekuatan teman-teman, tetapi kemudian kekuatan itu justru dipatahkan, gitu. Itu namanya rock bottom. Kebayang nggak? Ada nggak? Coba ingat kejadian. Banyak. Ada ya? Banyak. Nah, itu berarti bahannya jadi cerita yang banyak banget. Oh, ada revival. Revival itu artinya pengungkapan. Kalau contoh di cerita ini harus pakai ini sih, harus pakai contoh sih. Jadi teman-teman nonton The Oz Kak? The Oz. Nonton nggak? Power apa itu? Nah, yang nonton sama-sama nonton apa ya? Jadi kalau di The Oz itu kan dia ceritanya si penyihir yang sombong gitu kan. Terus di akhirnya dia biasanya selfish. Dia biasanya apa namanya? Selfish itu apa? Mementingkan dirinya sendiri gitu. Ketika dia mengalami egois. Ketika dia mengalami berbagai konflik di dalam cerita itu, dalam film itu, akhirnya karakternya itu mengalami perubahan dari seorang egois menjadi seorang yang mau berkorban demi kepentingan orang lain dan orang banyak. Itu revival tuh kayak gitu. Nah, terus resolution itu artinya penyelesaian cerita gitu. Nanti teman-teman boleh harus sih. Aku mau teman-teman bikin ini. Kalau aku punya yang resep aku dapat dari siapa aku tapi lupa, tapi aku sering pakai, itu namanya 10 titik kritis. Jadi misalnya kayak aku kemarin itu ikut ngisi kelas inspirasi, aku ketemu kepala sekolahnya, dalam 1 jam dia cerita ketika dia awal masuk ke sekolah yang tadinya berada di kampung berandalan, terus dia ngubah orang-orang tua dan murid-murid yang tadinya preman semua menjadi orang-orang yang lebih berbudaya, civilized. Itu dalam berapa tahun, tapi proses dia selama 5 tahun di situ ngubah sekolah berandal menjadi sekolah yang berbudaya, itu aku bisa ringkes dalam 10 titik kritis. Nah, itu teman paling gampang gitu. Paling gampang. Iki resep bocoran ya. Ini paling gampang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin novela, kalau takut terlalu panjang kalau novel ya, teman-teman cari 10 titik kritis. Paling gampang nulis diri sendiri atau orang dekat kita, ya. Kalau misalnya kita merasa kehidupanku kurang menarik gitu ya. Teman-teman boleh ambil kehidupan orang lain yang teman-teman tahu benar ceritanya dan menarik gitu ya. Ambil 10 titik kritisnya. Ya, tapi paling gampang emang diri kita sendiri. Ketika kita mengalami perubahan karakter dari seseorang yang begini menjadi begitu, ya kan? Tapi kan novel itu kan perubahan karakter tuh. 10 titik kritis apa sih yang kita lewatin? Itu ya. Kebayangkan? Yeah. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kebayangnya sih kebayang. Kebayang. Mau nggak praktek langsung? Kita masih punya waktu berapa lama, Mbak?
Ada Masih bingung, Bu. Masih bingung? Ujian Dijelasin dulu, baru nanti praktek. cerna-cerna nih. Oke. Berarti kita tadi 10 titik kritis tulis dulu. 10 titik kritis ya PR-nya ya. Nanti tapi Ya. buat ngembanginnya nanti bisa. Aku khawatirnya gini loh Mbak, nanti gawe PR nggak dikerjain gitu loh. Jadi maunya dikerjain sekarang. Gak apa-apa ya, kita tambahin dulu materinya biar rodok tambah ini, tambah mantep. Tambah mumet. Kan? Oh, tambah mumet. Iya, ini aku tambah mumet nih kayaknya nih. Ini sebenarnya tentang struktur lagi nih. Nah, sama ini sebenarnya ya. Sama. Nah, ini kita tambah mumet ya Mbak. Tambah mumet karena ini harusnya kita 12 kelas ya kan. Nggak apa-apa. Terus 10, iya sih. Karena ya gitu. Yang mana yang belum? Struktur udah, karakter udah. Karakter tadi udah ya Mbak? What is writing? What is good writing? Building story udah. Mbak, sebelum lanjut kayaknya ada pertanyaan tadi ini dari Sri Wahyuningsih, coba. Mana. Ntar nih moderator coba. Pertanyaannya, bagaimana? Nih saya bacakan ya. Ya. Bagaimana cara membuat cerita yang kita tulis itu bisa hidup? Baca bisa merasakan berada di situasi novel yang kita tulis itu. Nah, itu kita pakai 5 sense. Kita kan punya penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, terus apalagi itu? Kulit itu ngeraba ya. Kalau lidah apa? Oh, mengecap. Nah, kita punya 5 sense itu mesti kita latih. Ya. Jadi teman-teman ambil garam, dicekap. Habis itu latihannya coba teman-teman tuangkan yang tadi dirasain itu dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Nanti semakin kita ngelatih sense dan kita bisa mentransform apa yang kita rasain, kita dengar, kita raba, kita lihat, kita ini ke dalam sebuah tulisan, maka kita akan membawa si pembaca itu bisa melihat langsung, mendengar langsung, meraba langsung, mencium langsung apa yang kita sampaikan dalam cerita. Itulah yang bikin cerita itu jadi hidup. Karena dia membangkitkan sense dari manusia, karena yang sebenarnya kan kita sense-nya itu sama tuh manusia tuh. Kita tuh menstimulus supaya dia naik gitu. Tahu nggak kenapa cerita-cerita yang horor dalam rangka horor juga ya. Tapi cerita-cerita yang vulgar, yang saru, yang kalau di SMP tuh dulu orang-orang bacanya apa tuh? Yang stensilan itu. Nah, stensilan, Mbak. Nah, ya stensilan itu menarik menjadi hidup karena dia men-trigger sensingnya orang-orang, ya nggak sih? Jadi hidup kan. Sama-sama cerita stensilan, ada yang garing loh, ya nggak? Karena dia nggak bisa mengantarkan sensingnya itu. Terus cerita hidup karena detail. Nah, yang tadi Mas Farid bilang itu, karena detail dia jadi kita mikroskopik. Jadi pikiran kita dibikin hidup, gitu kan? Dibikin imajinasi, dibikin membayangkan. Kemudian cerita hidup filmis juga selain sensing ya, cerita itu menjadi hidup kalau dia membangkitkan dan menggugah emosi. Jadi aku kadang-kadang dapat email, inbox, DM itu dari pembaca, Mbak aku baca cerpenmu toh nak sampai nangis. Itu karena waktu aku nulisnya juga sambil nangis.
Karena waktu aku dengar curhatannya orang yang aku ambil inspirasi ceritanya, si pencerita itu juga sambil nangis. Jadi emosi yang kita dapatkan berikut dengan ruhnya, ternyata itu dia nular ke pembaca. Gitu. Jadi upayakan teman-teman punya tadi itu kepekaan buat menerima, menyerap ruh dari cerita, kandungan emosionalnya, kemudian bisa menuliskannya, ya paling gampang itu sebenarnya dengan penuh kejujuran, artinya apa yang kita rasakan itu yang kita tuangkan, nah itu biasanya dia akan nyetrum ke pembaca, gitu. Harus praktek sih, kalau ngomong gampang banget. Mbak, ini ada contoh tulisan dari Mbak Lili, bisa dianalisa kali Mbak? Oke. Waktu menunjukkan pukul 1.15, aku masuk ke ruang lobi. Lega rasanya, aku lihat ibu-ibu duduk di sofa. Aku jadi berat hati membuat ibu menunggu aku pulang hingga larut ini. Saat hendak menghampiri, ini beranjak lebih dulu menuju lift. Bergegas ke susul. Di dalam lift aku bertanya, ibu sudah tadi menungguku? Ibu tak menjawab, perhatikan wajahnya sangat pucat. Ibu baik-baik aja? Apakah aku ibumu? Wajah pucatnya kian memutih. Matanya berubah merah. Lututku tiba-tiba bergetar saat tombol dalam lift yang kutekan tak ada. Iya bagus banget. Iya. Keren loh Mbak. Siapa nih? Mbak Lili. Iya Mbak, ini udah hidup banget. Ini udah hidup. Karena kamu ini scene kan, adegan kan, action kan, bukan tell, show. Jadi orang tuh melihat kamu berjalan, melihat kamu menghampiri, terus melihat kamu khawatir gitu kan. Nah, wajahnya pucat, kian memutih, matanya berubah merah. Ini juga bentuk show. Jadi cara penggambaran yang filmis ya. Ini bagus banget, hidup banget ya. Berasa horor ya, berasa horornya ya. Horor karena horor, apakah aku ibumu? Wajahnya kian. Oh iya. Aku sih tadinya bayangkannya ya, misterius gitu ya. Bedanya tell dan show gimana? Nah, show itu adalah si tokoh itu bergerak, artinya dia melakukan aksi. Kalau tell, kita meminjam naratornya menyampaikan gerakan tokoh. Cukup jelas nggak Mbak Emma? Jadi kalau tell, itu naratornya, pakai narasi naratornya menceritakan pergerakan si tokoh. Kalau show, itu kita ngelihat tokohnya yang bergerak langsung gitu. Bisa dikasih contoh Mbak, kasih contoh dalam kalimat mungkin. Oke. Kalau kita menggambarkan, memberikan gambaran tentang sesuatu atau situasi itu termasuk tell. Kalau misalnya menggambarkan situasi itu termasuk, ini bisa tell, bisa show. Kalau situasinya di situ ada, intinya sebenarnya gini, kalau dalam cerita itu tell dan show, kalau bisa banyak show-nya, tapi kita nggak bisa memungkiri pasti ada tell-nya, gitu kan? Jadi bisa imbang sih, artinya contoh ya, show. Misalnya daripada kita bilang tadi itu yang ada di contoh aja sama Mbak Lili. Mana contoh Mbak Lili? Chat. Nah, daripada bilang nih, misalnya apa ya contoh ya? Misalnya daripada bilang si Mbak Ira sedih gitu kan. Mbak Ira sedih itu tell. Kalau show berarti kita mengadegankan kesedihan Mbak Ira tuh seperti apa gitu. Air matanya mengalir. Terus sedih itu kayak gimana, Mbak? Jemarinya gemetar gitu. Itu ya. Hidungnya meler. Hidungnya meler. Jadi deskripsi ya.
deskripsi ya, pendeskripsian lebih detail. Detail. Nah, jadi kalau tell itu tell, kalau show itu show. Jadi daripada bilang Mbak Ira sedih, nah itu tell. Tapi matanya memerah, terus hidungnya meler, jemarinya gemetar, terus apa gitu ya, itu show. Mudah-mudahan agak memberi gambaran ya. Mau latihan nggak? Latihan ya? Harus latihan. Harus latihan. Oke, latihan. sekarang latihan. Mbak Dian marah gitu. Itu tell. Sekarang show-nya coba. Mbak Dian mengambil pisau dan melemparkannya ke bla bla bla. Yes. Oke, siapa lagi mau coba? Tulis di chat juga boleh. Apa yang gampang? Yang susah? Mau yang gampang apa yang susah? Ya Mbak Dian marah itu sebenarnya marah itu bisa macam-macam ya. Matanya melotot, suaranya menggelegar. Ya gitu. Itu ya contohnya ya. Oke, terus kita ke tadi itu. Gimana kita menemukan voice ya? Karena gaya tulisan kita kalau bisa tuh beda sama yang lain. Ya. Tujuannya kita menginformasi, kita menginfluence, kita mengekspresikan, sekaligus menghibur. Nah, cara kita punya suatu voice yang khas, itu kita tanyakan, apa sih value, nilai yang kita anggap paling penting? Gitu. Mbak Ira ketahuan lah, dia kesetaraan gender ya. Jadi kalau kita tahu Mbak Dewi Lestari, itu buku-bukunya kebanyakan cerita tentang pencarian jati diri. Jadi seri Supernovanya itu ya kayak si Elektra itu dia pencarian jati diri juga, Akar dan lain-lain itu umumnya dia tentang pencarian jati diri. Jadi value apa yang kita paling anggap penting gitu. Kalau aku dulu zaman awal-awal itu aku bagaimana para santri menghadapi friksi antara kehidupan modern yang harus dihadapi karena dia sebagai seorang yang hidup di masa sekarang sama nilai-nilai tradisional pesantren. Nah, itu value yang aku selalu angkat dalam cerita. Ini teman-teman cari supaya punya ciri khas, punya voice. Nah, terus memperhatikan apa yang orang tonton, yang bikin orang tertarik selama ini apa ya, itu juga bisa buat bahan kita cari voice. Kemudian memperhatikan sekeliling kita gitu, apa sih yang paling meresahkan dalam lingkungan kita, misalnya orang-orang ternyata merasa cuek terhadap sesuatu dan kita merasa itu meresahkan gitu kan. Nah, kita angkat fenomena permasalahan itu untuk kita suarakan dalam fiksi kita. Gitu. Saat ini pasti teman-teman di lingkungannya ada sesuatu yang meresahkan. Nah, itu bisa jadi bahan untuk kita menyuarakan dalam fiksi yang kita tulis. Kemudian baca segala sesuatu, baca banyak ya, tujuannya supaya kita bisa connecting the dot tadi itu. Bisa punya wawasan, punya kedalaman, punya keluasan gitu. Terus jangan ragu untuk eksperimen ya, bermain-main. Terus kita bisa men-challenge konsepsi awal kita. Selama ini kita punya keyakinan seperti ini, tapi benar nggak sih? Jangan-jangan di luar sana sebenarnya ada keyakinan lain yang nabrak konsepsiku nih, gitu. Itu bisa menggali supaya kita dapat sebuah voice yang kita mau suarakan dalam fiksi. Terus jangan takut, jadi kita harus melewati apa yang kita khawatirkan itu untuk kita bisa nyebrang ke suatu tempat lain yang dimana kita bisa menyampaikan suara yang kita mau sampaikan dalam fiksi kita. Kayak kemarin itu aku baca di timeline Twitter
ada orang yang kepikiran bahwa dia mau nulis hubungan antara sastra dan pertanian gitu. Dia kayak khawatir gitu. Apa ya, nggak ada hubungannya kan ya gitu. Aku dorong tuh, lo justru kalau yang kamu khawatir itu kamu harus make it happen gitu, realize. Jadi kamu harus bikin itu jadi nyata gitu, jangan takut gitu ya. Nah, ini 10 resep dari Hemingway. Jadi kalau kita misalnya punya ide, itu kita eram kayak si ayam mau menetaskan telurnya, itu kan dia angkremi ya. Angkremi itu bahasa Indonesianya apa? Jadi kalau kita udah punya ide, itu kita mesti awang-awang terus, kita angan-angan terus. Mau tidur, dipikirin, bangun tidur, dipikirin, di kamar mandi, dipikirin, di jalan, dipikirin. Sambil bengong, dipikirin, sambil makan, dipikirin. Tujuannya apa? Untuk kita merangsang mesin berpikir dan mesin bahasa di dalam kepala kita yang udah dianugerahkan Allah ini untuk dia bekerja. Gitu. Terus kita harus memikirkan tentang efisiensi ya. Jadi mungkin kayak tadi itu kita mau menyampaikan value, mau menyampaikan klaim, mau menyampaikan opini, mau menyampaikan voice, suara, itu cara termudahnya untuk orang bisa nerima tuh kayak gimana? Efektifnya kayak gimana? Efisiensinya kayak gimana? Itu juga menentukan keefektifan kita dalam bercerita. Gitu ya. Terus sampaikan kebenarannya aja. Jadi semakin kita jujur sebenarnya itu semakin mudah kita menyampaikan nilai voice yang kita mau ceritakan dalam fiksi. Kalau kita masih ada rasa, wah jangan-jangan nanti kalau aku cerita ini orang anggap aku kayak gimana ya. Nah itu nggak bakal keluar kalimatnya. Jangan-jangan nanti kalau aku nyeritain ulang orang yang curhatan sama aku jadi cerita ini, orang jadi tahu siapanya yang aku ceritain gitu ya. Itu bisa dikamuflase dengan mengubah nama, mengubah setting, tempat, dan lain-lain ya. Tapi ceritakan dengan sejujur-jujurnya. Jadi semakin kita vulnerable, semakin kita jujur, semakin kita berani telanjang istilahnya ya, mengungkap kebenaran, maka cerita itu akan semakin punya sesuatu yang lain, punya hal yang orang nggak pernah temuin di tempat lain karena kita mengungkapkan jujur, karena setiap orang tuh pasti punya material yang berbeda-beda. Nah, terus menyendiri itu salah satu tips dari Hemingway, karena kalau kita menyendiri itu biasanya berkontemplasi, merenung, itu dapat ilhamnya itu lebih bisa karena ya tadi itu ada kejernihan karena kita berarti lepas dari noise, dari gangguan, dari tetek bengek di luar sana, karena kita mencari kedalaman dari dalam diri kita sendiri gitu. Terus nulis dalam waktu singkat misalnya ya, sekali duduk atau sekali berdiri, itu juga bikin cerita kita punya sesuatu gaya voice yang lain, yang khas gitu. Jadi ada yang bilang kalau nulis cerpen, cerita pendek itu harusnya langsung dalam sekali duduk. Karena kalau kita nyicil, kalau novel nggak bisa ya. Kalau kita nyicil cerpen itu biasanya mandek di tengah jalan karena kita feel-nya udah nggak dapet. Corone mowo itu bara api, itu dia udah kadung padem. Jadi kalau bisa, kalau nulis cerpen itu ya sekali duduk gitu. Walaupun itu first draft nanti bisa di refine. Terus cari tempat baru untuk kita nulis supaya kalau misalnya kita merasa jenuh sehingga mengalami writer's block, nah jalan-jalan itu bisa salah satu cara untuk kita bisa menemukan inspirasi baru. Nah, selalu bawa pensil, paper, dan otak ya untuk kita nulis, karena seringkali ide itu berkelebat, tapi karena kita nggak segera tuangkan dalam note, baik itu note kertas maupun note HP, itu biasanya ide belayang, lari. Ya, jadi kalau begitu kita dapat ide, itu mestinya harus langsung kita tulis
gitu ya. Tangkap kalau kata Imam Ali itu katanya tangkap gitu dengan pena. Nah, micro sentence, nah itu artinya ide-ide yang besar itu mesti kita bikin apa breakdown-nya menjadi outline tadi itu. Jadi kita detailing, kita bikin kalimat-kalimat yang lebih mikronya supaya ada kedalaman, ada ya kedalaman itu supaya orang ngerasa bahwa oh cerita ini beda sama yang lain. Jadi idenya mungkin kita bisa sama ya, si A, B, C itu idenya bisa sama, tapi cara dia mengungkapkannya itu akan beda karena mikronya ini gitu. Terus jangan ragu untuk menggunakan kalimat dengan agresif. Artinya mungkin nanti ada ungkapan-ungkapan lokal, misalnya orang-orang Makassar punya istilahnya idiom-idiom ya, itu nggak usah ragu untuk nyampein gitu. Makanya perbendaharaan kata itu kadang-kadang ya kita dapat dari banyak bahan yang kita baca sih, banyak bahan yang kita dengar gitu. Terus, nah simpan yang bagus tapi buang yang buruk. Kalau aku belajar dari Bu N. Hadini, dia dalam satu bab misalnya nulis 10 halaman, ketika dia mau revisi, dia baca ulang, dia buang kalimat-kalimatnya yang enggak kepake menurut dia berbahasa basi, berbelit-belit dan enggak penting, enggak mendukung cerita, itu dia bisa buang sampai 4 halaman. Jadi dari 10 halaman tuh tinggal 6 halaman, kayak gitu. Kalau kita mungkin ini ya, eman-eman loh, kangelan nulis, kangelan. Capek-capek nulis kok, buang 4 halaman, ya enggak? Ya enggak, Mbak? Gitu. Tapi kayak gitu, Bu N. Hadini tuh ngajarnya kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk killing your darling, katanya. Bunuh kekasihmu, artinya bunuh kalimat yang menurutmu bagus, yang kamu cari dengan susah payah itu kalau dia ternyata tidak mendukung cerita. Ini emang butuh pengorbanan. Itu kayaknya yang aku bisa bagi deh tentang penulisan. Apalagi yang kelewat ya? Pembukaan. Oh ini tadi ya, yang Hemingway tadi itu. Slow Don't Tell itu artinya ini. Nah, sebenarnya kalau di gunung es, itu yang terlihat itu kan cuma 1/8-nya. Tapi 7/8-nya dia nggak kelihatan nih. Di dalam cerita, itu yang tampak tuh cuma sedikit. Tetapi sebenarnya dia di balik itu ada layers-nya. Bahwa kenapa seorang Dian misalnya kalau marah itu dia nggak ngamuk-ngamuk tapi diem. Ternyata dia punya pengalaman apa di bawah ini, 7/8 ini. Atau misalnya seorang tokoh menyikapi suatu kejadian buruk yang menimpanya dengan aksi yang berbeda dengan orang yang lain. Ternyata dia punya trauma di sini nih, yang 7/8. Jadi yang tampak, yang di-show-kan, yang ditampilkan dalam adegan, itu sebenarnya 1/8. Tapi 7/8-nya itu sebenarnya di belakang itu. Ya, ini lokomotif bahasanya kita harus banyak baca. Nah, mengenal puisi, karena puisi itu ya sebenarnya dia ekstrak ya, saripati dari kata-kata. Jadi kita kalau baca puisi, satu kata itu kadang-kadang bisa menggambarkan 10 kata yang lain atau banyak kata yang lain. Itu semakin kita banyak mengenal puisi, maka diksi kita semakin bagus. Terus membaca berseragam, misalnya kita baca tulisannya Pram semua, baca tulisan Budi Dharma semua, Seno Gumira Aji Dharma semua, itu dalam rangka kita menginput kepala kita dengan suatu pola tertentu. Nah, nanti kita di belakangnya bisa kita variasi dengan gaya kita sendiri. Gitu. Terus, nah untuk kita bisa tahu cerita kita bagus apa enggak, ya harus kirim ke media, ke penerbit supaya tahu bahwa itu bagus apa enggak, gitu ya. Nah, terus ini penting juga karena kadang-kadang kita tuh tergoda untuk punya
orang-orang kok pada punya buku ya, kok orang-orang pada punya, kok menerbitkan semua ya gitu. Orang-orang kok ini gitu. Tapi kalau misalnya kita fokusnya pada kualitas, kita nggak ngejar itu, kita nggak ngejar keterkenalan, kita nggak ngejar uang bahkan mungkin, tapi kita ngejarnya kualitas. Jadi nggak usah tergoda yang itu sih gitu. Nah, ini isi plausibilitas, artinya dalam cerita itu fiksi, meskipun dia fantasi, surrealis, tetap harus bisa dinalar dengan sudut pandang plausibilitas. Jadi misalnya Harry Potter pun ya, misalnya itu kan dia fantasi ya, tapi pasti ada limitnya tuh, dia nggak boleh lewat dari skenario yang udah ada dalam kepala penulisnya. Kemudian suspense, ada tegangan yang harus kita taruh dalam fiksi ya. Tegangan itu bisa pakai foreshadowing yang tadi aku kasih dikit-dikit di depan tapi dibongkar di belakang, atau pakai teknik flashback. Ada unsur surprise, kejutan. Kemudian, nah unity tadi itu benang merah. Dan ending itu bisa terbuka atau tertutup. Paling gampang nulis yang paling dekat dengan kita. Nah, terus tulisan yang bagus itu juga biasanya dia pakai metafora. Misalnya, kalau aku di novel Lelaki Pertama itu bikin metaforanya itu hubungan percintaan, aku metaforain dengan takikan dan sambungan kayu-kayu dalam konstruksi struktur arsitektur gitu. Metafora teman-teman bisa pakai apa ya? Hewan atau tumbuhan atau peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, terus variasi panjang pendek kalimat. Nah, ini 5 indera untuk menghidupkan cerita. Nah, orisinil karena kita punya tadi itu sudut pandang dan kejujuran ya. Banyak baca, struktur tadi udah kita bahas. Nah, penting harus meninggalkan kesan cerita itu ya, supaya ketika si pembaca udah menutup buku kita, tapi karakternya, kemudian adegan-adegannya tetap memorable, tersimpan dalam kepala si pembacanya. Gitu. Ya, oke. Itu tipu cufat. Ini katanya tiap hari minimal nulis 2-3 paragraf. Nah, ini menurut si Gabriel ada 7 tips. Tulis apa yang kita tahu, karena itu paling gampang ya. Karena akan susah nulis yang kita nggak tahu. Terus tulis sesuatu yang dari masa kecil kita. Yang aku pernah dapat dari grupnya Wahana Mas Salman Aristo itu, kita disuruh memejamkan mata, kita suruh bayangin peristiwa yang paling berkesan, baik itu bagus ataupun jelek dari kehidupan masa kecil kita, dan kita bisa mengembangkan cerpen dari bayangan yang kita dapat waktu kita memejamkan mata itu. Terus create magic, itu kalau kita nulis fantasi, kemudian become jurnalis, kita bawa selalu catatan, make reader believe, artinya kita sampaikan cerita itu dengan logika ya. Ada tadi itu kausalitas, kemudian text sensual lips itu connectivity, artinya misalnya mata biasanya melihat, itu mata bisa mendengar gitu. Jadi ada lompatan-lompatan sense. Kemudian light in political allegories, kita pakai perumpamaan-perumpamaan. Ini checklist kalau kita mau bikin cerita yang bagus seperti apa, ada kedalaman, ada keluasan, ada persisten, emotion, distinct ya. Terus dia harus relate dengan si pembaca. Kalau si pembaca merasa ketika membaca tulisan kita, dia merasa, oh ya nih aku pernah ngalamin kayak gini, oh ini harusnya nggak kayak gini nih gitu. Itu berarti kita relate kepada pembaca. Karena kita mungkin menyelesaikan masalah-masalahnya. Gitu. Nah, ini creativity sweet spot. Biasanya kalau kita mau nulis itu pasti nunda-nunda, ya kan? Karena ngerasa nggak bisa nih, aku kayaknya jelek bakalan nulis kayak gini. Nah, itu creativity sweet spot itu berada di antara waktu penundaan kita dan orang yang tergesa-gesa. Artinya gini, ada yang orang nulis itu tergesa-gesa, langsung nulis aja. Kadang-kadang dia bagus, tapi ada juga yang akhirnya mentah, gitu kan. Nah, creativity sweet spot itu ada di antaranya. Nah, dalam kita proses menulis itu tahapan ini seringnya kita lewatin. Pertama kita ngerasa tulisan ini bagus ya kayaknya ya, tapi habis itu kita ngerasa, loh kok
ternyata elek ya, kok tricky ya gitu. Habis itu ngerasa, waduh jelek banget ini tulisan. Aku sebenarnya gak iso nulis gitu. Tapi setelah kita baca-baca lagi, terus kita revisi-revisi lagi, oh kayaknya ini bisa deh diperbaiki. Nah terus akhirnya kita sampai mungkin nggak ngerasa sempurna, tapi ngerasa bahwa oh bisa ini tulisan dibungkus gitu. Proses kreatif yang sunatullah pasti kita lewatin. Nah hambatan menulis biasanya gini, takut, ragu-ragu, kita butuh waktu, milestone, tidak tahu bagaimana mulai, kita mulai dari satu huruf, satu kata. Kemudian kalau kita macet berarti kita kurang menguasai materi, terus kita butuh bikin outline. Kalau klise berarti kita harus banyak baca, punya mindset of the box. Kalau kita malas berarti harus pakai mantra Allahumma pekso. Ingat motivasi kita, tujuan kita nulis fiksi itu apa? Saya mengubah pikiran orang, meng-shift paradigma mindset orang. Nah, itu bisa jadi motivasi kita untuk enggak males. Terus kalau belum punya ciri khas, berarti kita mesti cari voice dan keep short our voice. Nah, ini resepku, banyak baca, banyak belajar, banyak latihan, terus brainstorming dengan orang-orang, karena kadang kita macet, tapi kalau kita ngobrol nanti kita dapat alternatif solusi, kemudian banyak merenung, banyak kontemplasi. Gitu kayaknya yang aku bisa bagiin. Nanti teman-teman nulis 6-10 halaman cerpen ya. A4 TNR 12 spasi 1,5. Kirim kemana Mbak? Boleh Ya, kirim ke kirim aja laptop. ke kita. Ke WA apa ke? Iya, lewat WA Boleh aja ke boleh. WA. Ya, nanti kirim ke WA-nya Mbak Ira. Boleh. Oh, ya. Iya, sip. Kita di follow upin aja. Ya, Iya, harus. Ini harus jadi kesempatan ya. Semuanya. Ini Bagian ada berapa orang nih kita di sini? ngasih Apalagi itu tadi Mbak Lili encouraging. tulisannya udah bagus banget. Dikembangin lagi. Ya. Aku yakin kok itu teman-teman pasti bagus-bagus. Pada tertarik kan ya? Kita buat project. Aku pengennya ada produk gitu loh. Kemarin juga. Zoom.us has new window. Sebentar nih apa? Ya, tadi Mas Daru ya mau bicara. 6 sampai 10 halaman ya Mas. Double space. 1,5 spasi tadi. 1,5. Oke. Ya. Tapi sebentar, kita harus ada deadline nih. Oh iya, deadline penting. Deadline. Karena aku pernah ngajuin di kita punya cohort ya, cohortku itu penerima beasiswa Ford Foundation. Jadi aku buat tour, gitu ya. Aku undang teman-teman untuk menulis. Tanya ya, aku sudah buat tour, kemudian aku udah tentuin deadline, kemudian aku perpanjang deadline. Tulisan yang ada cuma tulisanku doang. Sampai deadline-nya udah diperpanjang. Banyak yang pengen ikutan sampai 25-an, 30 ada sama temanya. Aku udah list tuh semuanya. Gitu. Jadi aku inisiasi untuk buat itu, tapi nggak ada yang satu tulisan masuk. Ya udah, nggak jadi. Jangan takut jelek, jangan takut salah. Itu sebenarnya kuncinya. Nggak apa-apa jelek. Jadi di setup aja mau berapa lama deadline-nya. Kita tawarin aja tuh berapa lama mau. Butuh berapa waktu. Seminggu mau nggak? Ojo, jangan. Jangan seminggu ya. Hah? 2 minggu? 2 minggu, 2. Ya, 2 minggu kayaknya cukup deh. Gimana teman-teman? Lupa Mas Farid. Berapa? 10 hari? 10 hari? 10? Yang lainnya gimana? Mentah aja nggak apa-apa. Mentah dulu nggak apa-apa. Ita, makasih ya Ita ya. Udah Mbak Ita, jadi makasih, relawan Mbak Ita. JBI. Maaf, aku kecepatan ya. Masih banyak. Oke. 10 hari. 2 minggu. 2 hari, 2 minggu deh, 2 minggu lah. Idealnya 2 minggu lah. Ya. Boleh. Jadi teman-teman, kalau ternyata dalam 2 minggu nggak ada 6 halaman, kirim. Oke. Ya, sedapatnya. Nanti ntar kita bisa kembangin. Tapi paling nggak kita punya itu tadi, punya raw materials. Ini cerpen ya? Bentuknya. Cerpen. Tapi aku yakin kayaknya apa Mbak di ini dulu Mbak, share screen-nya itu di stop dulu. Stop dulu ya, oke. Aku Ita sebelum leave foto dulu Ita, biar ada fotonya Ita. Mbak Ita. Jangan leave dulu. Ayo foto dulu kita, kameranya di-on-in dulu.
Iya, ada Mas Widi. Kenapa itu? Itu siapa? Ita ya? Mau belajar. Aku juga mau belajar, Ita, bahasa isyarat. Enggak, biasanya sebelum sebelum acara biasanya saya nanya-nanya dulu isyarat ke tulinya. Kadang-kadang ada perbedaan ya? Ya. Dan biasanya memang saya belum ada kata-kata yang belum saya tahu isyaratnya, ya saya tanyakan dulu ke tulinya. Kemungkinan untuk munculnya kata-kata itu ya kalau saya tidak tahu, itu saya tanyakan dulu ke tuli yang jadi peserta biasanya. Iya. Ada di kita ada 3 orang tuli di keluarga Livestock. Kalau Ita, nama bahasa isyaratnya apa? Dua tangan ini. Tangan kanan. Tangan oh kanan. Gini. Tangan kanan 2, iya. Oke. Sip, thank you. Yang lain dibuka dong kameranya biar kita foto dulu. Soalnya Ita mau leave Zoom. Materi Mas Tela, biar bingung. Mas Tela, Mbak Lili, Muhammad Ilham, Vanilla, yuk dibuka. Mau foto? Ready? Vanilla, Mbak Lili. Ayo, 1, 2, ada yang mau buka lagi nggak? Nah, tuh Vanilla. Tuh Mbak Stella. Mbak Lili tadi yang tulisannya bagus tuh, lihat. Wahyu-Ningsi, Mbak Lili. Loh, Mbak Lili kok malah mental. Ya wes, yuk. 1, 2, 3. Loh, kok aku bisa bahasa Jawa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Senyum ya? Oke. Dan, oke Mbak Ita, makasih. Makasih. Saya Ita. pamit duluan. Makasih Mbak Ita ya, makasih ya. Sama. Ya, jadi buat buat catatan lagi, kita punya deadline bikin cerpen 6-10 halaman, spasi 1,5 dikumpul. Mas, diulang dong ya. foto bersamanya. Oh, oke. Siapa nih yang minta? Mbak Lili, Mas Lili. Oke, sip. Mbak Itanya udah. Ready? Nanti kita susulin. Mas Daru, monggo. Mamanya, maminya Arik. Vanilla dibuka lagi, ya. Siapa lagi? Mas Ilham. Mau buka videonya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Oke, sip. Jadi sekali lagi, dalam waktu 10-2 minggu, store tulisan dalam bentuk cerpen, 6-10 halaman, 1,5 spasinya ya, dikirim ke WA-nya Ira atau ya ke WA-nya Ira. Di tengah perjalanan, dalam 2 minggu kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh japri juga ya. Misalnya ada yang mau tanyain, supaya misalnya nggak ya butuh-butuh ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Ya, terima kasih sekali Mbak Dian. Untuk sesi ini ada yang mau ditanyain khusus? Kita udah selesai. Presentasi Mbak Dian sudah selesai, jadi nanti kita bisa langsung praktek. Kalau ada pertanyaan yang teknis, silakan sebelum nanti ditutup. Tidak ada? Ada. Ya, jadi presentasi Mbak Dian tadi sangat penting bukan karena memberi kita pengetahuan dan informasi dari segi teknis ya, cara menulis, tapi juga banyak sekali hal-hal yang bersifat perspektif atau way of thinking, sehingga kita bisa menjadi punya cara pandang yang baik terhadap menulis itu. Seperti saya tadi bilang, saya pikir kalau nulis cerpen itu asal nulis aja, ternyata ada proses-proses tertentunya seperti itu. Harus sama membacanya juga seperti menulis non-fiksi ya. Jadi itu informasi yang sangat penting. Terima kasih banyak Mbak Dian. We really appreciate it. Tanpa dikasih honor sudah bersedia berbagi pengetahuan dan informasi, apalagi sampai tuntas. Semoga proyek kita bersemangat ya untuk mengerjakan proyek ini. Terima kasih banyak. Ini kesempatan banget. Saya selalu mencoba bikin cerpen tapi selalu gagal. Sampai saya mikir saya mungkin nggak punya bakat seperti itu. Tapi moga-moga ini akan jadi kesempatan kita. Terima kasih banyak Mbak Dian. Terima kasih sudah untuk semua yang sudah hadir juga. Tetap bersemangat. Kita tunggu dalam waktu 10-15
Ya, semangat. 2 minggu ya. Mudah-mudahan bisa nyata ya. jadi ada produk ya, Mbak ya, bisa Iya. kita terbitkan Semangat. bareng-bareng. Amin, amin. Keluarga Let's Iya. Talk. Pengennya juga yang non fiksi juga begitu sebenarnya kemarin gitu loh. Ya, nanti kita ini. Kita ada. Pokoknya nanti saling ngingetin ya. Kalau lagi loyo kita saling ngingetin dan saling menyemangati satu sama lain. Ya, makasih banyak ya. Sebenarnya kita pengen banget buat beberapa kegiatan capacity building dan gratis. Di Let's Talk semuanya gratis gitu. Insya Allah gratis. Jadi kita manfaatin aja buat kita semua ya. Buat kita saling bantu. Kita bantu gitu. Ya, Mbak Dian juga nanti Mbak Dian kalau ada pertanyaan ya. Ini ya. Aku belum bahas yang penerbitannya ya padahal ya. Nanti kita buat lagi aja. Hah? Buat lagi yang khusus penerbitan? Sesi 2. Oh iya. Tanya lah gampang. Iya, kalau yang ini layak, dianggap layak pun diterbitkan kan keren. Ya. Iya. Yang paling penting nulisnya dulu ya. Kalau nulis dulu, nanti diedit. Ini buku di Grasindo, Gramedia, di Serangkai, di Wapres, ini buku-bukuku semua. Aku tapi belum sampai semua tak tulis, aku tadi keburu, tapi itu ternyata kita bisa ke penerbit, ke writing platform juga yang dijual per bab. Itu ada banyak banget pilihan sebenarnya. Iya, nanti kita sesi 2 ya. Tapi harus semangat. Soalnya acaranya memang terbatas untuk keluarga Let's Talk dan lebih walaupun ada rekaman YouTube, tapi kan kita nggak bisa interaktif kan kalau lihat YouTube. Gitu. Makanya kalau coaching memang lebih terbatas ya, Mbak Dian ya. Nggak banyak-banyak orangnya biar efektif. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Dian. Makasih banyak Mbak Dian. Semuanya. Terima kasih buat semuanya juga. Salam sehat ya. Ya, makasih. Stay safe and healthy. Makasih, dadah. Dah, makasih. Makasih Mbak Dian ya. Ya, makasih.